Halo semuanya, selamat datang kembali di channelku bercerita. Seperti biasa, Lista akan mengulas kelanjutan yang paling ditunggu-tunggu. Spoiler dari Battle Truck the Heaven episode 161. Namun sebelum masuk ke alur utama, mari kita kilas balik dulu pada episode sebelumnya. Dikisahkan bahwa setelah perang besar di Benteng Kuning Misterius berakhir dengan kemenangan aliansian, Xiaoyan langsung bergerak cepat untuk membenahi internal aliansi. Ia memberikan sanksi tegas terhadap para pengkhianat di balai pengobatan yang selama bertahun-tahun bertindak semena-mena dan mengabaikan aturan aliansi baru. Setelah mengatur ulang urusan organisasi, Xiaoyan beralih menangani urusan pribadi. Ia mengajak Medusa, sang ratu ular, untuk berbincang secara empat mata. Di momen itulah ia menyampaikan niat tulusnya untuk mempersunting Medusa. Namun dalam cerita ini, bagian tentang lamaran dan pernikahan Xiaoyan dan Medusa tidak dijabarkan secara mendalam. Hanya disebutkan bahwa mereka mengadakan upacara pernikahan sederhana yang dihadiri oleh Xiao Li dan Xiao Ding sebagai perwakilan keluarga. Walau sederhana, pernikahan itu tetap berlangsung dengan khidmat dan resmi serta menjadikan Medusa bagian dari keluarga Xiao. Berdoa saja ya, semoga saja pihak studio tidak merubah jalan ceritanya. Xiaoyan kembali menjalankan tugas besar. Salah satu aksinya adalah memperbaiki lubang cacing yang menghubungkan wilayah aliansi dengan pavilion bintang jatuh. Jalur tersebut terhubung langsung ke Benteng Kuning Misterius. Fungsi strategisnya luar biasa. Apabila satu pihak menghadapi ancaman, pihak lainnya bisa segera memberikan bantuan secara efisien. Dengan dukungan sepenuhnya dari pavilion bintang jatuh, maka aliansi yang dipastikan akan semakin mendominasi kawasan barat laut dan hanya tinggal menunggu waktu untuk menunjukkan dampaknya. Kini aliansian pun telah kembali memegang kendali atas wilayah Kekaisaran Jiama. Sementara itu, gerbang Pan yang dibangun di wilayah sudut hitam juga menunjukkan perkembangan yang signifikan. Dengan 3 basis utama aliansi, gerbang Pan dan pavilion bintang jatuh, Xiaoyan perlahan-lahan menyusun sebuah kekuatan besar yang memiliki pengaruh luas di 3 wilayah utama. 各位，想必你们已经清楚我们此行的目的。 Saat 3 bersaudara Xiao tengah berbincang serius di halaman benteng, di tempat lain Medusa tampak sedang bermain dengan anak mereka, Xiao. Momen itu membuat hati Xiaoyan hangat. Ia menyaksikan sisi lembut dan penuh cinta dari Medusa yang biasanya dingin dan berwibawa. Di hadapan putrinya, Medusa tampak berubah menjadi sosok ibu yang penuh kasih sayang. Xiao Ding dan Xiao Li pun memuji kegigihan Xiaoyan yang terus berjuang mengembangkan kemampuannya selama bertahun-tahun demi menjaga martabat keluarga Xiao dan demi menyelamatkan ayah mereka. Namun Xiaoyan hanya membalas pujian itu dengan senyum tulus. Ia merasa semua perjuangannya belum cukup untuk membalas pengorbanan kedua kakaknya yang rela mempertaruhkan nyawa demi dirinya. Dalam kesempatan itu, Xiaoyan mengungkap rahasia besar yang baru ia temukan saat perjalanannya ke alam gua, di mana ternyata klan Xiao yang selama ini dianggap kecil dan tak berarti di kota hutan, sesungguhnya adalah satu dari 8 klan kuno paling berpengaruh di benua Dauki. Pernyataan itu membuat Xiao Ding dan Xiao Li sangat terkejut. Meski demikian, Xiaoyan memilih untuk merahasiakan alasan mengapa aula jiwa membidik klan Xiao. Ia juga menyembunyikan fakta bahwa garis keturunan Dodi dari klan Xiao telah musnah. Ia menilai menjaga informasi tersebut tetap tersembunyi justru akan lebih aman bagi seluruh keluarga. Menyadari bahwa jati diri klan mereka sudah terbongkar, Xiaoyan menyerahkan sebuah gulungan teknik rahasia peninggalan leluhur mereka, yaitu transformasi 3 api misterius warisan dari Xiao Xuan kepada Xiao Li. Ia meminta kakaknya untuk menyebarkan teknik tersebut kepada seluruh anggota klan Xiao. Meskipun sekarang garis keturunan Dodi dalam keluarga mereka telah punah dan teknik itu tidak bisa digunakan secara maksimal, namun warisan teknik kuno ini tetap memiliki nilai strategis tinggi. Ia menjadi simbol bahwa klan Xiao masih memiliki akar kuat yang bisa kembali tumbuh jika dijaga dan diasah dengan baik oleh para penerusnya. 啊，对了，这是要做的要点请帖。 Kondisi aliansi yang kini telah kembali stabil membuat Xiaoyan memutuskan untuk tidak terlalu mencampuri urusan internal organisasi. Meski kekuatannya masih dapat bertumbuh secara signifikan, ia memilih untuk memberi ruang gerak. Dalam situasi seperti itu, Xiaoyan, tuan muda ketiga dari klan Xiao, memohon izin kepada kedua kakaknya untuk kembali ke wilayah dataran tengah. Kini dengan adanya lubang cacing, perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain hanya seperti melakukan perjalanan singkat. Bahkan Xiaoyan sempat menyarankan kepada kakak-kakaknya agar mampir ke pavilion bintang jatuh jika kelak mereka memiliki waktu luang.
Kemudian Xiaoyan menoleh ke arah Medusa dan Xiao Xiao, dua anggota baru keluarganya, dan dengan hangat mengajak mereka untuk ikut bertandang ke pavilion guna bertemu dengan Yalao, sosok yang sudah dianggapnya seperti ayah kandung sendiri. Ia lalu berjongkok di hadapan Xiao Xiao, mengelus lembut kepala putrinya sembari berkata bahwa pavilion bintang jatuh adalah tempat paling aman baginya. Yalao pasti akan merasa senang mendapat cucu baru dan bisa menjadi pembimbing hebat bagi sang gadis kecil. 2 hari berlalu, ketika waktu yang dijanjikan tiba, Xiaoyan bersama para sahabatnya Xiao Yixian, Yan Hu, King Lin, Medusa, dan Xiao Xiao telah berkumpul di aula utama aliansi tempat lubang cacing berada. Lubang cacing yang terhubung ke pavilion bintang jatuh terletak di bagian terdalam dari aliansian, dilindungi oleh pertahanan yang sangat ketat. Xiaoyan sendiri tidak membuat lubang cacing ini diketahui publik guna menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di tengah aula yang luas itu tergantung lubang hitam pekat yang menjadi penghubung antara benua. Para ahli dari pavilion bintang jatuh yang sebelumnya datang untuk menyelesaikan konflik dengan sekte singa juga telah kembali ke dataran tengah. Tanpa perlu banyak kata, Xiaoyan hanya menyatukan kedua tangannya di depan dada sebagai salam perpisahan bagi semua yang hadir, lalu memimpin rombongan kecilnya melintasi portal tersebut. Perjalanan berlangsung cepat dan dalam waktu singkat mereka pun tiba di pavilion bintang jatuh. Setibanya di sana, Yalao langsung terpaku saat melihat Xiao Xiao yang memeluk erat kaki Xiaoyan. Tatapannya penuh tanya. Xiaoyan hanya tertawa kecil menyaksikan kebingungan sosok yang selama ini sangat dihormatinya itu. Ingatan mereka kembali ke masa lalu saat Xiaoyan dan Medusa masih terlibat konflik. Bahkan Medusa sempat ingin menghabisi nyawanya bila bukan karena perlindungan Yalao. Kini semua terasa berubah. Bahkan Yalao hanya bisa geleng-geleng kepala menyadari bagaimana takdir mempertemukan kembali mereka dalam situasi sehangat ini. Wajah Medusa pun bersemu merah saat mendengar lelucon Yalao tentang kedekatan mereka. Namun ia segera mengalihkan pembicaraan dengan meminta Xiao Xiao menyapa guru besar itu. Dengan tatapan ragu, Xiao Xiao melirik ayahnya. Setelah mendapat anggukan Xiaoyan, ia membungkuk sopan dan memanggil Yalao sebagai guru besar. Seketika senyum lebar muncul di wajah lelaki tua itu. Baginya, Xiaoyan telah seperti anak sendiri, dan dengan kehadiran Xiao Xiao, ia pun merasa seolah mendapat cucu sungguhan. Yalao lalu mendekat dan mencubit pipi Xiao Xiao dengan penuh kasih. Ia bisa merasakan aura spiritual luar biasa yang dimiliki gadis itu, suatu kombinasi elemen api dan kayu yang langka, sangat cocok untuk seni alkimia. Karena itu pula ia menyatakan niatnya untuk secara pribadi melatih Xiao Xiao di masa mendatang. Sambil mengusap lembut kepala gadis kecil itu, Yalao menyerahkan kembali kepada Medusa dan menyarankan agar ibu dan anak itu beristirahat dulu. Setelah mereka berdua meninggalkan ruangan, Xiaoyan dan Yalao melanjutkan pembicaraan pribadi. Percakapan hangat itu menjadi pengikat erat hubungan mereka sebagai keluarga dan sahabat dalam perjuangan panjang yang belum berakhir. Meskipun kali ini Xiaoyan berhasil memberikan pukulan telak terhadap aula jiwa, ia tetap merasa gelisah. Ada firasat kuat bahwa organisasi misterius tersebut sedang menyusun rencana jahat lainnya. Bahkan beredar kabar bahwa konflik besar sedang berkecamuk di wilayah lain di benua Doki. Kegelisahan ini bukan hanya dirasakan Xiaoyan. Yalao sang guru juga merasakan adanya pergerakan mencurigakan dari aula jiwa. Ia pun menyarankan agar Xiaoyan mengalihkan fokus untuk mempersiapkan diri menghadapi ajang besar yang akan berlangsung dalam setengah bulan ke depan. Sebuah pameran penting tempat api surgawi teratai pemurnian iblis akan dilelang. Api surgawi ini bukan sembarangan. Ia menempati peringkat ketiga dalam daftar api surgawi terkuat, sebuah kekuatan langka yang mengundang perhatian para ahli kelas atas dari berbagai penjuru benua. Karena kekuatannya yang luar biasa, ketiga api surgawi teratas jarang disentuh oleh siapapun. Menanggapi saran dari gurunya, Xiaoyan pun memilih untuk mengurung diri dalam pelatihan intensif selama beberapa hari. Bersama sang guru, ia melakukan rat-rat di dalam menara batu, berlatih hingga kelelahan. Usai pelatihan itu, keduanya keluar dari menara dalam kondisi letih dan memilih untuk mengurung diri di kamar masing-masing demi memulihkan tenaga selama 3 hari penuh. Setelah memperhitungkan waktu, tibalah saatnya pameran perdagangan spasial dimulai. Yalao mengajak Xiaoyan untuk berangkat segera. Xiaoyan pun mengajak serta Medusa dan Xiao Yixian dan sementara meninggalkan Xiao Xiao di pavilion. Maka berangkatlah mereka berempat, Yalao, Xiaoyan, Medusa, dan Xiao Yixian menuju tempat pameran. Pameran tersebut bukanlah milik satu sekte atau faksi tertentu, namun keamanannya dijamin oleh 3 kekuatan besar: Gerbang Garis Tanah, Sekte Ruang Misterius, dan Gunung Harta Karun Refleksi.
Walaupun nama ketiga sekte ini tak sepopuler faksi-faksi besar di dataran tengah, kekuatan mereka tak bisa dipandang remeh. Bahkan faksi-faksi besar enggan menyinggung mereka secara sembarangan. Setelah menempuh perjalanan yang tidak sebentar, keempat petualangan itu akhirnya tiba di sebuah hamparan padang pasir luas berwarna kuning keemasan. Angin gurun yang menderu membuat Xiaoyan sedikit sangsi. Benarkah pameran sebesar ini digelar di tengah padang pasir kosong? Namun penjelasan dari Yalao segera menjernihkan keraguan itu. Xiaoyan pun menyebarkan persepsi spiritualnya dan terkejut saat menyadari bahwa terdapat lebih dari 100 aura kuat tersembunyi di gurun itu, yang paling lemah pun merupakan Dosun bintang 3. Yalao lalu mengingatkan bahwa karena nilai tinggi dari api teratai pemurnian iblis, sangat mungkin ada iblis-iblis tua kelas Dosen yang menyamar di antara para ahli. Tak ingin berpanjang kata, Yalao lalu memimpin kelompoknya mendaki bukit pasir hingga mencapai puncaknya. Di sana tergantung sebuah pusaran hitam raksasa setinggi 1000 kaki. Energi hisap yang kuat memancar darinya. Itulah pintu gerbang menuju arena pameran dagang spasial. Begitu mereka melangkah ke dalam lubang hitam tersebut, pandangan mereka seketika berubah menjadi gelap gulita. Namun tak lama kemudian, dunia baru yang terang dan ramai terbuka di depan mereka. Sebuah kota kecil yang dipenuhi oleh para ahli telah terbentang. 4 pameran digelar. Jalanan kota itu dipenuhi oleh batu-batu hijau dan berbagai benda langka, gulungan teknik, botol giok, inti monster, senjata, hingga barang-barang berharga lainnya. Sekilas pandang saja, Xiaoyan bisa menilai bahwa barang-barang di pelelangan ini benar-benar bukan barang biasa. Bahkan ada serum roh inti bumi yang mampu menyempurnakan pil tingkat 8 dengan efek petir 6 warna. Namun perhatian Xiaoyan langsung teralihkan pada sebuah benda istimewa, batu asal 7 warna. Batu langka ini merupakan jenis batu spiritual hasil mutasi dan memiliki keterkaitan unik dengan piton penelan surga, hewan suci yang memiliki hubungan erat dengan Medusa dan Xiao Xiao. Karena merasa benda itu sangat penting, Xiaoyan segera menghampiri penjual batu tersebut. Ia cukup terkejut saat mengetahui bahwa pria tua itu hanya meminta 2 pil obat tingkat 8 dengan efek petir 3 warna sebagai pembayaran. Yalao yang menyaksikan dari samping hanya menghilangkan tangan dan membiarkan Xiaoyan menawar harga dengan caranya sendiri tanpa ikut campur. Namun sebelum Xiaoyan sempat mengeluarkan kemampuan negosiasi tingkat tingginya, Medusa sudah terlebih dahulu mengambil inisiatif. Tanpa banyak basa-basi, ia menginstruksikan suaranya kepada Xiaoyan untuk mendapatkan batu tersebut. Sebuah perintah sederhana namun jelas menandakan bahwa ia telah jatuh hati pada batu asal 7 warna tersebut dan tak ingin ada perdebatan lebih lanjut. Walau sudah mendapatkan isyarat tersebut, Xiaoyan tetap mencoba melanjutkan proses tawar-menawar untuk beberapa waktu. Akan tetapi negosiasi itu tidak membuahkan hasil yang berarti. Pada akhirnya dengan ekspresi datar namun mantap, Xiaoyan mengeluarkan sebuah botol giok berisi pil tingkat 8 lalu melemparkannya kepada si penjual sebagai pembayaran. Ia kemudian berbalik pergi meninggalkan lapak itu tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah mereka meninggalkan tempat tersebut, Xiaoyan tidak bisa menahan rasa penasarannya. Ia pun bertanya kepada Medusa mengapa ia begitu menginginkan batu itu, padahal nilainya tidak sebanding dengan harga 2 pil obat tingkat tinggi yang telah mereka bayarkan. Medusa hanya tersenyum tipis dan dari raut wajahnya terpancar aura misterius. Ia lalu menjelaskan bahwa batu asal tersebut memiliki keterkaitan erat dengan piton penelan surga. Menurutnya meskipun secara kasat mata batu itu hanya menunjukkan 7 warna, namun ia yakin kekuatan sejatinya melebihi itu. Benar saja, ketika Medusa meneteskan darah dari piton penelan surga miliknya ke permukaan batu, seberkas cahaya samar muncul di belakang pola warna ke-7 mengisyaratkan adanya warna ke-8 yang tersembunyi. Dengan kata lain, batu itu menyimpan kekuatan dari piton penelan surga 8 warna. Meski tak mencapai ekspektasi sempurna, 8 warna sudah merupakan hasil yang sangat baik. Jika digunakan dengan benar, batu ini bisa secara drastis meningkatkan kekuatan Medusa dalam waktu singkat. Setelah urusan dengan batu selesai, Yalao pun mengajak seluruh kelompok untuk melanjutkan perjalanan. Mereka belum menemukan bagian terakhir dari peta api teratai pemurnian iblis, tujuan utama mereka. Xiaoyan, Medusa, dan Xiaoyixian mengikuti Yalao melewati jalanan kuno yang sunyi hingga akhirnya mereka tiba di ujung kota, tempat berdirinya sebuah bangunan megah bernama Pavilion Harta Karun Kuno. Tempat itu tak bisa dimasuki sembarangan orang, hanya mereka yang memiliki undangan dari 3 sekte besar yang bisa melewatinya.